Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya untuk minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya, untuk pergerakan di weekly di minggu kemarin, secara pembentukan candlestick pattern di sini membentuk pola spinning top ya, dimana spinning top itu merupakan candle buyer dan seller itu sama-sama kuat ya atau seimbang. Karena kalau kita perhatikan selama satu minggu kemarin, dari posisi hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, hingga mencapai di target penurunan pertama yaitu 38,2% di 2017.46. Ini adalah level Fibonacci retracement yang saya tarik selama 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun saya memiliki gambaran koreksi itu di 3 level ini ya. Yang pertama 2017.46, kemudian 1976.83, kemudian di 1936.21. Ini adalah area koreksi jika memang terjadi penurunan selama 1 tahun ini. Dan di bulan pertama tahun 2024 ternyata level 2017.46 ini sudah disentuh ya di posisi minggu kemarin. Tapi di akhir sesi penutupan, karena kita melihat daripada data kondisi ekonomi Amerika yang rilis kemarin ya, core PPI dan PPI menunjukkan negatif dan melemahkan indeks dolar secara keseluruhan, serta didukung kondisi geopolitik ya saat ini sedang memanas, yaitu serangan di Yaman, dan posisi terjadi kenaikan yang menurut saya cukup signifikan ya pergerakan kemarin, karena dari titik terendahnya itu naik hingga mencapai 48.92 dolar per troy ounce. Memang secara weekly ya teman-teman, kalau masih ingat saya sampaikan range pergerakan di minggu ya, maksud saya di 1 minggu pergerakan XAU USD itu rata-rata antara 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce, dan akhirnya mencapai di rata-ratanya ya kurang lebih 48.92 dolar per troy ounce. Jadi cukup signifikan kenaikan pada posisi hari Jumat kemarin hingga mencapai level 2062.31. Cuman ya kalau kita melihat secara struktur ya saat ini, karena posisi low terakhir di sini yang berhasil di breakout di 2024.52, arahnya sebenarnya masih bearish gitu. Dan body candle-nya ini belum mampu breakout close di atas 2062.97, belum mampu break di atas level tersebut. Jadi kalau saya tambahin ya posisinya, saya akan tambahin di bawah sini. Nah, ini adalah batas bawah untuk minggu kemarin ya, karena opennya di 2045 ya, 0.62, dan body candle close di atas level tersebut. Memang secara volume perdagangan ya tidak menunjukkan yang cukup volatile ya, karena dia berada di tengah-tengah sini. Makanya saya sampaikan tadi, candle spinning top ini merupakan candle yang dimana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Maka dengan posisi seperti ini kita akan melihat minggu depan ya, untuk kita membutuhkan satu konfirmasi lagi, satu candle, apakah membentuk impulsif bullish close di atas 2062.97 atau akan breakout impulsif bearish ya, dan membentuk low baru dan close di bawah 2045.62, maka akan ada continuation penurunan. Tapi kalau breakout close di atas 2062.97, maka akan terjadi pullback dan market akan menunjukkan lanjutan kenaikan yang cukup signifikan. Itu gambarannya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat secara weekly time frame minggu depan, baik buyer dan seller menurut saya masih cukup sama-sama kuat ya. Itu yang pertama. Tapi
tidak menutup kemungkinan nanti kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil ada konfirmasi kuat adanya dorongan buyers, maka di situ progres untuk minggu depan kuat bullish karena target penurunan pertama 2017.46 di sini berhasil disentuh dan dia bergerak naik yang cukup signifikan. Secara geopolitik memang menunjukkan bahwasanya gold atau XAUUSD menjadi safe haven dan itu akan mendorong terjadinya kenaikan yang cukup besar. Itu gambarannya dengan batasan seperti itu ya. Oke. Dan saya akan update kembali di mana low weekly minggu kemarin ada di posisi 2013.39. Kemudian high weekly ada berada dalam posisi 2062.31. Oke, sekarang kita akan mencari informasi ya di time frame yang lebih kecil, di time frame daily, karena nantinya dalam satu minggu ke depan ini baik dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tetap kita akan kawal dari daily time frame yang lebih rendah baik 4 jam atau 1 jam dengan melihat seberapa jauh ya pergerakan dorongan buyers momentum yang terjadi di hari Jumat kemarin akan menunjukkan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat akan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily. Oke, di time frame daily ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena posisinya ini berhasil pullback ya. Artinya pullback arahnya sempat terjadi penurunan. Oke. Kemudian dari spinning top konfirmasi bearish, kemudian ada inside bar candle ya. 1-2 candle ini masuk dalam range candle ini dan hari Kamis memang menunjukkan low yang lebih rendah ya di posisi ini. Sebelumnya di level 2016.82 di break dan dia bergerak naik membentuk spinning top kembali. Memang kecenderungannya lebih banyak konsolidasi ya. Tapi hari Jumat boom, terjadi kenaikan yang cukup besar ya di hari Jumat kemarin dengan range pergerakan di atas 30 deh kalau nggak salah ya, 33 ya, poin $30 per troy ounce sebenarnya memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika ya, dalam satu hari itu mencapai 20 sampai $30. Oke, dan posisinya ditutup candle impulsif, menurut saya bodinya cukup besar ya dan memakan daripada batas breakout yang ada di sini nih. Nah, ini open bearish-nya dimakan dan close di atas level tersebut ya. Ini merupakan dorongan buyers yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan dari sisi sebelah sini ya. Nah, ini ada penolakan naik, turun, ada penolakan lagi dia naik, kita tarik trend line dan apakah ini menjadikan batas terakhir untuk dia koreksi ke bawah, dan menurut saya potensinya cukup kuat untuk bergerak bullish di minggu depan. Itu gambarannya. Oke, selanjutnya kita akan turunkan ya, tapi kita tandain dulu batas low yang terbentuk di hari Jumat kemarin, yaitu di 2029.01. Kemudian strong high daily di break menunjukkan pullback position di 2062.31. Dan posisi market masih di dalam posisi bullish karena buyers momentumnya sangat kuat. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam ya. Nah, ini kita akan menunjukkan kondisi untuk hari Senin besok ya. Seperti apa, dan kita mendapatkan pola yang sebelumnya kita gunakan trendline bawah dan trendline atas ya, menjadikan batasannya di sini ya, 1-2 turun, ada rejection di posisi ini dan dia bergerak naik, sentuh trendline dia turun, sentuh trendline dia bergerak naik sampai sini dan dia turun, dan posisinya di sini gagal, dia bergerak sampai dengan di bawah area trendline dan ini ada false break ya, liquidity area sini bentuk spring dan dia bergerak naik cukup signifikan ya menurut saya, dan koreksi sebatas ini, dan menurut saya potensinya kuat untuk dia bergerak naik cukup tinggi dengan batasan. Oke, tetap kita akan batasin ya, tetap kita akan batasin karena candle terakhir ini kan adalah candle bearish ya, dan ini masuk di dalam candle bearishnya. Jadi tekanan seller ini cukup kuat dan ini memasuki inside bar candle ya. Sebelumnya ada di sini ya. Nah, sekarang pindah ke sini nih. Oke. Ini candle inside bar
dan kita lihat nantinya. Dengan posisi tersebut saya akan batasin ada dua. Yang pertama yaitu dorongan bullishnya di sini ya, yang paling kuat di 2038.18 itu yang pertama. Kemudian saya akan geser lagi yang di atas di sini. Nah, ini batas breakout untuk 4 jam ya. Untuk level yang terjadi penurunan, dorongan sellernya di situ ya. Setelah sampai dengan level 2062.31, market retest dan ini sudah ada penolakan buyers meskipun di dalam area candle inside bar. Maka nanti kita akan jadikan batasan ke level tersebut. Oke, sambil kita rapi-rapi dulu ya kita ini. Oke, kita tandain dulu di posisi ini. Dan sekarang kita akan turunkan kembali ya di time frame 1 jam. Kita lihat karena key resistance itu ada di sini. Ingat kalau posisi key resistance ini di breakout oleh impulsive bullish, ini akan memperkuat pergerakan untuk XAUUSD terjadi change of character atau terjadi posisi trend bullish. Ya, dan ini sangat memungkinkan karena jaraknya tidak terlalu jauh dan posisinya sudah berada di atas dan sempat terjadi uji sekali ya di sini dan gagal. Kemudian dia bergerak bearish dan sifatnya koreksi berada dalam area trendline dan insya Allah sini akan bergerak naik dengan batas atas 2056.22. Kalau di sini di breakout maka menunjukkan aktivitas bullishnya dan kita ketemu order block ya. Ini jadikan penolakan, memungkinkan di area sini order block time frame 4 jam di 2071.89 sampai dengan 2078.97. Ingat sebelumnya tekanan sellernya cukup kuat ya karena sudah ada perubahan, sudah break trendline atas. Dorongan buyers cukup kuat, ada di posisi daily. Tadi kita sudah lihat ya, momentum buyersnya sangat tinggi dan di time frame 4 jam itu sudah keluar daripada trendline. Dengan posisi ini menurut saya strukturnya akan menunjukkan pergerakan bullish yang awalnya bearish dan sudah ada konfirmasi reversal candle di daily ya, dan di time frame 4 jam sudah keluar daripada trendline. Insya Allah dorongannya buyersnya akan kuat dan masalah geopolitik juga sekarang ini sedang memanas. Itu akan menunjukkan safe haven untuk XAUUSD. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman dan kita akan turunkan ya di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam kemarin ada beberapa area yang saya sampaikan ya. Di sini adalah area compression yang masih fresh. Kemudian market impulsif bullish ya, tidak ada konfirmasi adanya bearish engulfing yang cukup kuat ya, atau bearish pin bar trend shadow tidak ada, dan dia melanjutkan kenaikan seperti ini sampai dengan level yang kemarin saya targetkan yaitu mendekati 2064 ya, 0.03, dan market hanya bergerak di level 2062.31 dan koreksi. Nah ini retest ya di area trendline. Menurut saya sekarang kita bersihkan dulu, kita akan bahas di level tersebut. Oke, di sini resistannya saya akan hapus dulu. Oke, ini kita hapus dulu, kita tidak gunakan dulu. Dan Anda bisa lihat, ini menurut saya penolakan yang cukup bagus ya di area terakhir di sini. Kenapa? Ini ada imbalance dan order block di bawahnya ya, di sini. Nah, di level tersebut, oke, kita pasin dulu posisinya ya, di sini. Ada imbalance, jadi ada penolakan dan di atas 50% ya, garis titik-titik putih ini close-nya di atas ini sudah terjadi dorongan buyers ya. Oke, yang pertama ketika nanti kita masuki sesi Asia ya, karena batas bawahnya di sini. Selama level 2038.18 tidak di breakout, maka menurut saya kuat dia akan bergerak naik dan insya Allah sih dia akan menguji sekali lagi area batas breakout di sini di time frame 4 jam. Ini yang pertama yang paling terdekat di 2056.55. Kalau area ini di breakout oleh pergerakan impulsif ya di posisi tersebut, jadi polanya seperti ini. Dia bergerak naik ya, berada di posisi ini. Kalau di sini ada impulsif bullish ya seperti ini, maka dia akan bergerak naik, break trend line, break key resistance ya seperti ini
dan menuju area minimal dulu ya, sampai dengan order block di time frame 4 jam sampai dengan area tersebut. Itu yang pertama. Dan batas bawah menurut saya adalah di area ini ya, mendekati 2041. Kalau ini di break sampai dengan batas breakout 4 jamnya di sini ya, maka kuat akan sapu bersih area compression ya, itu batasannya ya. Oke, dan tentunya akan menuju sampai dengan area imbalance yang ada di posisi ini. Ya, baru menurut saya market akan bergerak bullish cukup signifikan. Nah, batasannya sampai sini dulu. Kita tandain. Oke, kita tandain, dan areanya di sini ini ada balance ya posisinya. Kita tandain imbalance aja dulu ya. Oke, di sini jadi masih ada dua, karena tadi kita lihat di time frame weekly kan membentuk spanning top ya, dan masih memungkinkan, maka saya batasin bawah di sini, atas di sini. Dan kalau di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya. Setelah koreksi, setelah ada spring, dia bergerak naik, dan ini akan menunjukkan kenaikan kembali itu. Jadi momentumnya ada dua. Oke, momentumnya ada dua. Ya, yang pertama di sini, nih ya, momentumnya di sini, ya, dengan batas bawah ini, oke. Jadi kan imbalance dan nolak ya. Jadi batasannya di sini. Kalau ini terus impulsif, dia bergerak naik. Yang kedua, kalau bergerak break di bawah inside bar candle ya, di sini low terakhir 2041.50, maka dia bergerak bearish sampai dengan area sini. Itu ya posisinya. Karena kalau kita hitung secara Fibonacci retracement ya, di bawah area ini, oke, 50% itu berada di dalam area compression ya di sini. Ya, ini 50%-nya. Jadi acuan untuk kita buy sebenarnya paling bagus di sini. Apakah mungkin turun sampai sini? Itu aja pertanyaannya. Kalau koreksinya ini membentuk wave ABC, masih memungkinkan gitu. Ya, nah ini wave ABC seperti ini wave A, wave B, dan wave C sampai dengan sini ya, ini masih memungkinkan ya. Tapi kalau impulsif terjadi kuat dorongan buyers di hari Senin, maka menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Itu tahapannya. Jadi tentunya hari Senin untuk sore ya, nanti saya akan review kembali dengan gambaran seperti ini yang saya sampaikan. Maka teman-teman bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing ya. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya dengan progres adanya kenaikan dorongan buyers yang cukup kuat, kalau teman-teman memang tradingnya tidak mau spekulan banget ya, jangan entry di posisi ini, tunggu di bawah area 50%. Itu di bawah area sini. Menurut saya memiliki peluang cukup bagus juga, tapi ya resikonya Anda tidak mendapatkan harga yang ketika dia bergerak impulsif yang sangat kuat. Pilihannya di situ aja. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan ya. Kesimpulannya weekly target dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan kita melihat konfirmasi candle impulsif bullish ya, di daily dan di weekly juga spanning top ya. Ada tekanan bias momentum, menurut saya potensinya kuat bullish untuk minggu depan. Tapi ingat, hal tersebut bisa terpatahkan jika hari Senin sampai dengan hari Jumat ada konfirmasi, ya, ada reversal candle, pembalikan, itu bisa terjadi. Makanya kita akan kawal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke? Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap semangat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy weekend. Oke. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.